Haleluya. Saudara, kalau boleh firmannya hari ini saya beri judul Let God Lead You. Oke. Tadi Pak Arifin sudah memberitakan firman yang luar biasa untuk kita perhatikan anak-anak. Sebelumnya saya ada cerita saudara ya, supaya saudara nggak ngantuk, I tell you a story. Oke. Ada satu keluarga yang terkenal, dia memiliki seekor simpanse. Simpanse tahu ya? Simpanse. Simpanse ini kera yang paling pintar saudara. Dia bisa diajak ngomong ya. Cuman dia enggak ngomong bahasa, not Melayu, either English, tapi dia ngomongnya dengan gerak gaya Tarsan. Sudah makan? Gitu ya. Seperti itu. Nah, sekampung itu udah ngerti. Oh, Pak John Smith ini, keluarga John Smith ini punya simpanse yang pintar sekali. One day, they go to liburan, holiday, dan terjadi kecelakaan, saudara. Terjadi kecelakaan, polisi datang, ngelihat, ya sorry, itu keluarga John Smith meninggal, saudara. Jadi papi, maminya, kedua anaknya. Tapi dia ketemukan simpanse itu masih hidup. Lalu polisi ini menginterogasi simpanse ini. Simpanse itu, how about the father? How he drive? Atau apa yang dilakukan ayahnya itu? Dia jalan kayak orang mabuk gitu saudara. Oh, is drunk? Gitu ya. Oh, ditulis saudara. Papanya mabuk. Terus mamanya ngapain? Gitu. Mamanya, ngomel-ngomel gitu. Iya katanya. Biasa ya. Istri selalu ngingetin saudara ya. Ingetin pasti, istrinya pasti komplain toh. Ya ini. Oke, ditulis. Oh istrinya. Lalu anaknya, dia kasih tunjuk yang satunya, lompat-lompat sana, lompat. Lari-lari di dalam mobil. Ya, itu ya mungkin ya kalau dia bisa ngomong. Jadi anaknya dua-dua itu pelayon, saudara. Tahu pelayon? Lompat-lompat, pindah kursi situ, pindah ke kursi sana. Bayangkan. Jadi terus kamu ngapain? Jadi simpansenya yang driving, saudara. You driving? Oh my goodness. Pantesan kecelakaan, saudara. Nah, kita cerita ini lucu, saudara ya. Tapi kalau saudara bisa imagine, kalau di dalam kehidupan kita, yang drive kita ini, yang enggak benar, kita akan jadi apa gitu loh, saudara. Ini simpanse yang drive, nobruk, saudara. Nobruk, beneran nobruk. Nah, saya mau cerita tentang Samuel. Saya tetap ambil kitabnya Samuel yang tadi Pak Arifin sampaikan. Samuel itu di sini kita akan bisa baca Yesaya 58 ayat 11. Sebelumnya itu saya bacakan ayat ini sebagai pegangan kita. 1, 2, 3. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Dan akan membaharui kekuatanmu, engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. And the Lord will continually guide you and satisfy your soul in scorched and dry places and give strength to your bones, and you will be like a water garden and like a spring of water whose waters do not fail. Jadi kalau yang mengemudikan hidup kita ini Tuhan, ya, Tuhan berjanji akan memperbaharui kekuatanmu. Seperti taman yang diairi dengan baik, seperti mata air yang tidak mengecewakan. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, and give strength to your bone. Tidak ada rematik, saudara, berarti. Amin. Loh kok enggak amin, saudara? Kalau juru selamat kita ini yang mengemudikan kehidupan kita, sopirnya ini juru selamat kita, saudara pasti, ini jaminannya, pasti hidup di dalam perlindungan Tuhan. Tapi kalau simpanse yang mengendarai hidupan saudara, itu bisa bahaya besar, saudara. Ya. Nah, Samuel, kita ini God will direct your step, ya. Tadi dikatakan di Proverbs 3 ayat 6,
itu Tuhan, seorang-orang yang percaya sama Tuhan, Tuhan itu akan mendirect your step by step. Tuhan akan tuntun saudara ya. Ada satu firman ini mengatakan demikian. Jadi kalau Tuhan yang mimpin saudara, saya percaya dari hari ke hari. Kalau saudara naik tangga step by step itu kelihatannya nggak sampai ini ya. Step by step kalau saudara enggak mau dipimpin Tuhan, tapi kalau saudara mau sekarapnya sendiri, saudara akan kehilangan arah saudara. Tapi kalau saudara mau step by step, kelihatannya nggak berujung ini, tapi one day sampai ujung saudara dengan selamat ya, amin. Nah kita belajar di 1 Samuel 1 ayatnya 1-2-6, saya lompat-lompat karena saya ambil sekilas info saja. Di sini dikatakan 1, 2, 3, yes. Ada seorang laki-laki dari Mataim, Sovim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yoraham, bin Elihu, bin Tohu, bin Su, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana, yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. In English, Elkanah and his wives. There was a certain man of Ramathaim Sovim, of the hill country of Ephraim, named Elkanah, the son of Jeroham, the son of Elihu, the son of Tohu, the son of Saf, the Ephraimite. He had 2 wives, one named Hannah and the other named Penina. Penina had children, but Hannah had none. Hannah's rival provoked her bitterly to irritate and embarrass her, because the Lord has left her childless. Kehidupannya seorang ibu atau seorang istri yang namanya Hannah ini, dia tidak punya anak. Sehingga Elkanah itu menikah 2. Nah tadi Pak Arifin katakan kehidupan kayak di dunia sekarang saudara. Saya pun papi saya, my father married 2. I don't know, maybe more than 2. But we just know only 2. Ya, yang resmi 2, yang tidak resmi tidak tahu saya ya. Yang penting nggak tahu daripada pusing saudara ya. Jadi dalam kehidupan kita seperti ini, saya pun merasakan kalau suami itu atau papa kita menikah 2, itu rasanya gondok, rasanya marah, rasanya ya sakit hati. Itu saya rasakan ya. Nah, Hana ini tidak punya anak, lalu istri yang muda itu mempermalukan dia, bayangkan saudara. Tapi Hana, puji Tuhannya, dia sama Tuhan tuh lekat banget. Dia doa, dia datang ke gereja, dia mungkin doa puasa, dia datang setiap hari Minggu, mungkin belum dibuka gerejanya dia sudah datang, sudah pokoknya dia giat sekali untuk melekat dengan Tuhan. Next, 1 Samuel 2 ayat 18. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Samuel before the Lord as a boy. Now Samuel was ministering before the Lord. As a child dressed in a linen ephod, a sacred item of princely clothing. Jadi waktu mamanya ke gereja, dia minta, saudara pernah ceritanya kan pernah baca tuh mulutnya dia komit-komit gitu ya. Nyam 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 nyam. Pikirnya siapa pendeta Eli itu, ini orang kok enggak ada suaranya doanya. Biasanya orang zaman itu doanya bersuara ya, ada ya Tuhan tolonglah aku, ada suaranya. Tapi Hana ini enggak. Makanya Eli bilang, "Hei, kamu mabuk ya?" Terus dia bilang, "Enggak, aku ini kepingin punya anak. Aku mau nasarkan anak, kalau aku dapat anak, aku akan berikan anak ini kepada gereja." Maksudnya dibimbing sama Eli untuk menjadi hamba Tuhan. Nah, Samuel ini lahir. Lalu sesuai dengan janjinya,
Hana sama Tuhan, dia bawa umur 5 tahun, setelah sapi enggak susu lagi sama ibunya, dibawalah si namanya Samuel ini ke Eli, Imam Eli. Di situ dia dididik untuk menjadi hamba Tuhan. Dia lihat, karena di rumahnya enggak ada figur papanya, saudara. Dia enggak bisa lihat figur papanya, tapi di situ dia lihat Eli. Nabi Eli ini melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia ke gereja pagi-pagi, ngangkat-ngangkat inilah itu semuanya. Terus anak ini ngelihat, dia belajar, oh berarti hidupku harus untuk Tuhan. Nah dia mulai besar, makanya mamanya tadi diberikan baju yang extra L karena dia masih extra S, maksudnya dia masih kecil. Dan dia tidak balik lagi ke Hana, tapi Hana setiap saat kunjungan ke dia. Dikasih baju ephod, bajunya khusus, ya baju untuk imam itu. Jadi anak ini biar bertumbuh dekat sama Tuhan. Hana mau anak ini bertumbuh seperti hamba Tuhan. Ya, cuman sayangnya Eli ini tidak mendidik anaknya dengan baik. Ya, sehingga anaknya ini banyak mengecewakan orang. Nah, Samuel, kita konsennya ke Samuel dulu ya. Samuel, dia lihat mulai jadi pelayan hamba Tuhan, masih anak-anak. Dia sudah belajar di sekolah minggu, dia rajin, di remaja dia bertumbuh, di pemuda dia bertumbuh. Terus dia akan mencari Tuhan terus, saudara. Nah, apa yang terjadi? 1 Samuel 2 ayat 26. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. But the boy Samuel continued to grow in stature and in favor both with the Lord and with men. Jadi kalau anak ini bertumbuh besar, dia tidak hanya menyenangkan Tuhan. Orang lain di sekitarnya ngelihat behaviornya so good, you know. Jadi everyone love him. Oh anak ini baik ya, suka nolong, suka memperhatikan, suka ringan tangan. Saya lihat pemuda-pemuda di sini ringan tangan semua ya. Thank you ya. Itu kalau udah bongkaran di sini tuh, waduh kayak semut tuh, gitu tuh. Wah dibongkar sampai semuanya diprotolin, jadi sampai podol semua saudara, saking energiknya gitu ya. Tapi saya bangga sama you guys, membantu untuk ini ya, sama seperti Samuel. Samuel itu di hadapan Tuhan berkenan, di hadapan manusia berkenan. Nah ini penting saudara, jangan sampai kita di hadapan Tuhan saja berkenan, tapi di hadapan manusia tidak berkenan. It is wrong. Banyak zaman now di gerejanya rajin. Samuel ini di mata Tuhan benar-benar luar biasa. Di mata manusia dia juga disukai. Kalau saudara di mata Tuhan saudara berkenan, di manusia saudara pasti disukai. Atau dibalik saudara kalau di mata manusia disukai tapi enggak serius sama Tuhan, itu bisa juga. Ya, jadi Samuel artinya dia tidak pakai topeng saudara. Kalau hari Minggu haleluya, hari Senin halelupa gitu toh. Kalau hari Minggu Roh Kudus, hari Senin saudara yang ngomong ya, Roh Kudus, Roh Kuda, enggak tahu. Ya, tendang sana, tendang sini, kan gitu. Tapi ayo kita sebagai anak Tuhan, kita belajar dari Samuel ini. Di rumah saudara seperti, di gereja seperti malaikat, di rumah seperti apa? Malaikat. Thank you Bang, kamu mengingatkan saya. Jadi saudara dimanapun berada, saudara harus tetap. Tidak boleh kamuflase, tidak boleh bertopeng dalam hidup kita. Betul? Buka dulu topengmu. Nah kan tahu lagu itu ya, open your mouth. Di dalam Samuel, nah sekarang ada 3 step yang saya sampaikan. Pertama, 1 Samuel 2 ayat 10. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh bangsa Israel. As Samuel was offering up the burnt offering,
the Philistines for the battle against Israel. Then the Lord thundered with a great voice that day against the Philistines and threw them into confusion, and they were defeated and fled before Israel. Saudara, tadi lagu pujiannya dinyanyikan, waktu engkau berdoa ada kata-katanya, when you pray, itu kuasa Tuhan bekerja. Ya, ada kata-katanya itu ya, saya waktu nyanyi itu saya konfirmasi dengan lagu ini. Samuel itu dia seorang hakim, dia seorang nabi, dia begitu takut sama Tuhan. Karena mulai dari kecil dia dididik untuk cinta Tuhan, untuk jadi pendoa. Dia doa setiap saat sama Tuhan. Nah, di sini dikatakan waktu bangsa Israel itu mau berperang dengan Filistin, Samuel itu kemana? Berdoa dia. Berdoa, Tuhan tolong. Ini bangsa Filistin bangsa yang besar juga. Dia akan mengalahkan kita. Gimana caranya berperang? Dia nggak ngerti, saudara. Dia cuma mengandalkan siapa? Tuhan. Dia berdoa dan Tuhan yang bela. Coba saudara baca. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat. Di bahasa Inggris dikatakan, then the Lord thundered with a great voice. Great voice itu kayak apa? Kita pernah dengar thunder yang paling besar yang saudara pernah dengar di sini? How? Buang gitu ya. Itu buanter saudara, buanter, betul. Thank you Debbie. Saudara, saya mau cerita ini sedikit. Waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ke Kanaan, dia di padang pasir itu dibela Tuhan mati-matian, benar enggak? Dia waktu itu siang, dia dapat tiang the pillar of cloud. Ada pilar awan yang menudungi bangsa Israel itu. Ini serius, semua orang ngelihat loh. Semua orang, enggak ada, kalau gini ya kalau misalnya saya dengar suara Tuhan, if I heard the voice of God, only me, you not listen it. Correct? Kalau ini tiang awan, everyone knows or not? Semua orang tahu ada tiang awan yang menyertai bangsa Israel. Bayangkan, ngerti dan merasakan dan melihat kuasa Tuhan terjadi loh. Tapi bangsa Israel dua blek enggak saudara? Bangsa Israel still stubborn. Ya. Lalu malam hari, at night, Tuhan berikan apa? Tiang api. Ada sentolop yang besar. Sentolop itu apa? Center. Apa itu? Torch. A big torch. Like a pillar of fire. Jalan ndak nyasar. Jalan bisa lihat. Karena ada light yang besar itu. Everyone knows or not? Tapi mereka still stubborn. You know? Pertanyaannya, di dalam hidup kita, Tuhan itu sudah memimpin saudara dan saya. Tapi sering kita stubborn. Come on. Sering kita merasakan, sudahlah, aku mau ini aja. Ngerti saudara? Tuhan mau, ayo datang hari Minggu ke gereja aja. Kegiatannya saudara banyak yang membuat saudara, sudahlah baca di rumah sama, nonton YouTube juga sama. YouTube-nya, channelnya ABCD lebih banyak, itu pendetanya lebih ganteng dari Pak Santoso. Siapa bilang istri saya marah loh? Jangan pernah saudara bilang begitu. Anak saya protes nanti. Jadi saudara, kita sering sekali ditolong Tuhan dengan pilar awan dan pilar api. Tapi kita sering melupakan itu. Ini loh, kalau saudara baca ceritanya bangsa Israel, saudara ngamuk enggak ya? Rasanya ini Israel is stubborn and stupid gitu rasanya. Apa kata? Geram. Ngelihat bangsa Israel kita geram. But if you see this, you see first yourself.
Kita terima Tuhan berkat luar biasa. Tetapi sama Tuhan kok yang enggak gitu loh. Kenapa sama Tuhan loyo-loyo? Kenapa sama Tuhan nanti-nanti aja? Semangat saudara. Bangsa Israel ini melupakan loh. Dan dia melihat dengan mata kepalanya ada tiang awan. Coba bayangkan saudara. Waktu saudara jalan, terus Tuhan itu kasihin tiang awan. Saya kalau setir mobil, pas itu berhenti di lampu merah, ada jembatan di atas itu kan itu dingin tuh. Itu enak sekali kalau saya sudah sampai di dingin itu. Betul gak saudara? Oh rasanya adem, sekalipun cuma 1 detik, 2 detik, and then go again. Tiang awan ini terus-terusan sepanjang hari saudara. Saudara enggak kepanasan. Malam saudara tetap jalan. Ada tiang api yang memberikan terang kita. Tetapi kenapa bangsa Israel kok masih dablek? Dia enggak mau dipimpin Tuhan loh. Sampai yang pertama ini dipimpin dengan hakim. Samuel ini hakim. Lalu nanti ceritanya berubah ya. Nah di situ dikatakan waktu Samuel berdoa, Tuhan bekerja lewat thunder. Loh, thunder tok loh saudara, bangsa Filistin itu dikacau balaukan. Bayangkan, dengar thunder, gledeng gitu. Itu baru kecil suara saya ini. Ya, gledeng itu bangsa Filistin itu langsung copot gitu kali ya. Dia lari, dia langsung apa ini, Nggak tahu ceritanya, you can imagine by yourself. What's happened? At that time, saat bangsa Filistin mendengar beledek itu tadi. Mungkin, ini gambaran saya, ada kilat yang tajam. Ceder, kepalanya dia kena api. Gitu, I don't know. Lalu kalang kabut kan, ceder, ada kilat api turun, ceder. Mungkin, saya nggak tahu. Cara Tuhan itu luar biasa. Dan ini terjadi sekarang ini. Di dalam kehidupan saudara dan saya, jujur kalau saudara lihat saat ini COVID, maybe it's like lockdown. Tapi saudara lihat, campur tangan Tuhan gak pernah ditinggalkan. Nah, kalau saudara ngerti ini, saudara saat Samuel berdoa, itu ada satu manifestasi kuasa Tuhan, yang adikodrati itu terjadi dalam hidup saudara. Pujian tadi mengatakan ada kesembuhan, bilurnya. Saat saudara nyanyikan pujian itu, the one heal you, itu nyanyikan dengan serius dan iman saudara percaya bahwa kalau Tuhan yang mimpin, tadi di ayat dari Yeremia 58 ayat 11 dikatakan apa? Itu seperti mata air saudara. Diairi dengan air yang tak akan pernah berhenti. Kalau saudara lihat itu, saudara akan minta Tuhan pimpin aku terus, jangan kau tinggalkan aku. Ya, saya kasih gambaran tadi si panse, itu diri kita sendiri saudara. Kita sering atau senang diri kita dikendalikan oleh pikiran kita sendiri. Dengan kekuatan kita sendiri. Dengan kemampuan kita sendiri. Kita tidak mau diatur sama Tuhan. Apalagi lockdown. Aku mau kerjain sendiri. Aku mau lakukan sendiri. Aku mau ini, Tuhan tidak usah duduk aja diam. Ini gimana ini? Ngerti saudara? Tapi kalau saudara mengerti bahwa di dalam situasi apapun, Tuhan itu bekerja. Saat Samuel berdoa. Nah, saudara, langkah awal kita harus seperti Samuel. Kita harus berdoa sama Tuhan. Dan manifestasi kuasa Tuhan akan terjadi dalam hidupmu. Amin. If you only pray when you are in trouble, you are in trouble. Understand? Kalau kamu doanya cuma dalam keadaan gawat saja, ya kamu akan gawat saudara. Tapi buatlah pray not because you need something, but because you have allowed to thank God for. Jadi kita harus buat itu namanya pray, itu a lifestyle kita. Dikatakan nafas orang Kristen adalah doa.
Jadi pray itu never ending. Doa saja, doa saja. Doa orang benar, besar kuasanya. Doa seorang istri, besar kuasanya. Doa seorang ibu, dahsyat kuasanya. Ya, jadi doa itu luar biasa, bisa membukakan tingkap langit. Bahkan thunder itu bisa datang seperti tadi, saudara. Tiang awan itu bisa dikirim, tiang api bisa dikirim lewat doa. Saudara, doa ini sekali lagi pray not because you need something, but because you have a lot to thanks God for. Ayo kita buat gaya hidup kita ini doa. Saudara, sebetulnya semua orang ini dinubuatkan jadi pendoa. Serius, kalau saudara nggak ada doa dalam hidupmu, nggak ada api di dalam kehidupan kita. Right? Ya. Next, 1 Samuel 3 ayat 18. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. So Samuel told him everything, hiding nothing from him. And Eli said, it is the Lord, may he do what seems good to him. Now Samuel grew, and the Lord was with him, and he let none of his words fail to be fulfilled. Tuhan sekali berfirman, dia tidak pernah mengingkari janjinya. Nah, Samuel ini, waktu dia dekat dengan Tuhan, Tuhan pasti juga yang ngomong kan. God talk with him. Jadi dia mempunyai integritas di dalam kehidupan Samuel ini. Seorang anak Tuhan yang ada hubungannya dengan Tuhan dekat. Yang doa itu merupakan gaya hidupnya, lifestyle-nya itu praying. Itu harus memiliki integritas, saudara. Betul? Ya. Nah, Samuel ini integritas juga. Dia dikatakan ini misalnya negor anaknya Eli. Anaknya Eli ini gak karuan. Dia pasti ngomong sama papanya. Eli, Tuhan bilang anakmu ini kayak gini, kayak gini, kayak gini. Dia ngomong benar-benar ke hatinya ini apa yang Tuhan ngomong. Bukan yang maunya Samuel ngomong. Tapi harus berintegritas. Samuel ngomong gini, dia juga harus menunjukkan bahwa dia benar-benar hidup di dalam Tuhan, saudara. Kalau nggak hidup dalam Tuhan, orang akan berngomong, wah ini ngomong tok ini, gitu ya saudara. Tapi kalau kita benar-benar dalam perkataan dan perbuatan itu sama, it is good. Itu namanya integritas. Nah, Samuel ada, dia katakan integrity is doing the right thing, even when no one is watching. Kita lakukan firman yang Tuhan bicara kepada kita. Kita melakukan ini bukan untuk dilihat orang lain, tapi Tuhan yang melihat. Jadi ada satu tanggung jawab, pekerjaan apapun yang saudara lakukan di muka bumi ini, lakukanlah seolah-olah ini untuk Tuhan. Sehingga apa yang saudara lakukan, mau cheating, gak berani, karena ini untuk Tuhan. Dan Tuhan bos kita, dia lihat kita. Nah, ini Samuel lakukan. Kalau kita yang ada di bumi ini, di gereja enggak ini? Oh enggak di gereja. Nah, ini hari apa? Oh ini hari Senin. Oh hari Sabtu. Ada orang enggak ada. Kita do anything. Tapi kalau hari Minggu, oh ya harus ke gereja. Kita harus rapi, jalannya mungkin pakai dasi, jalannya harus tegak gini. Ya toh. Kalau di luar gereja, oh kita mau apa saja. Enggak seperti itu. Integritas itu kita mau macam-macam, mau swearing pun, itu pun direm. Enggak berani, karena apa? Karena kita sudah berubah. Nah, apa yang ada di dalamnya itu akan keluar. Ya. Jadi saudara, Samuel itu seperti itu. Dia memiliki integritas yang luar biasa. Yang ketiga, next ya, biar cepat. Saya tahu saudara sudah mau bau bakso ini membuat
kampung tengah saudara tergoda. Ya. Step yang ketiga di 1 Samuel 8 ayat 2, 3 dan 7. Saudara ya, saya ambil ya. 1, 2, 3. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak. Supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Now the name of his firstborn was Joel, and the name of his second Abijah. They were judging in Beersheba. His sons, however, did not walk in his ways, but turned aside after dishonest gain, took bribes, and perverted justice. The Lord said to Samuel, listen to the voice of the people in regard to all that they say to you, for they have not rejected you, but they have rejected me from being king over them. Sejak zaman dulu bangsa Israel itu gak mau dipimpin Tuhan. Dia protes, ya kan? Dipimpin Musa, protes lagi. Dipimpin siapa lagi? Dipimpin Samuel, protes lagi. Nah, protes sama Samuel, ternyata anaknya Samuel ini saudara yang namanya Yoel dan Abia tidak seperti Samuel. Ini ada satu lemes deh aku gitu ya, baca ayat ini juga saya lemas. Samuel yang begitu luar biasa, anaknya gak jadi seperti papinya. Dia terima bribe, mengecewakan dia. Lalu masyarakatnya, bangsa Israel bilang gini, gua gak mau ya dididik lu didik anak lu aja gak bisa, gak becus, ngapain lu didik aku, you know. Aku gak mau kamu jadi pemimpin, karena engkau memimpin keluargamu aja kamu gak becus. Samuel itu sakit hati saudara. Sedih Samuel itu. Tetapi ada love, saya taruh love di situ judulnya. Samuel mungkin dia bekerja melayani Tuhan terus, persoalan banyak di judge itu banyak ya. Pasti ada masalahnya itu banyak sekali, sehingga tidak concern lagi dia untuk rumahnya. Dia lupa mendidik anaknya. Papi saya menikah lagi membuat saya trauma, rasanya ini jahat sekali papi ini. Tapi dalam pikiran saya, nanti saya menikah, saya nggak mau seperti dia, ngerti saudara? Saya nggak mau memiliki will. Tidak boleh di dalam perkataan will itu dalam pikiran saya. Ngerti saudara? Nah, saya masuk ke pernikahan, ke istri saya. Saya harus jaga benar, saya tidak boleh punya will itu kan. Harus jaga supaya saya nggak mau apa yang saya dapatkan. Anak saya itu akan sakit. Tetapi setelah saya menikah sama istri saya, mungkin baik, hubungannya oke. Saya tidak mendidik anak saya, saudara. Ini salah. Padahal guru yang terbaik buat anak-anak itu bukan guru sekolah minggu. Halo? Siapa yang terbaik? Orang tuanya. Orang tuanya inilah harus jadi guru. Makanya saudara, katanya orang gitu ya, Pak Santoso itu wah baik ya, gak pernah marah. Katanya gitu. Belum tahu, tanya mana anak saya, Monica juga tinggal sama saya, anak saya dia, 3 orang anak saya ini. Tanya, Pak Santoso baik ya? Heeh gitu ya. Helen sudah buktinya, ternyata tidak katanya. Tik ting gitu. Santoso enggak baik saudara, tapi saya didik anak saya harus keras saudara. Kalau saya enggak keras, Eli itu, Nabi Eli dikatakan lembek, orang tua yang lembek.
Sakarepmu mau apa? Ya oke, kasih aja. Akhirnya seperti anaknya Samuel ini. Samuel ini bapaknya begitu aktif sama Tuhan. Anaknya terima bribe. Gak diajar. Orang tua ngajarin, kamu harus jadi dokter supaya duitmu banyak. Anaknya nemplek itu, pikiran itu. Duit, dicari duit. Dalam rumah tangganya, istrinya dibiarin. Dia nyari duit. Istrinya dibiarin, saudara. Marah enggak? Loh, karena sudah terpatri di sini, money. Ayo kita sebagai orang tuanya, memang kita butuh uang. Lu harus kerja, kamu harus sekolah lulus dengan cum laude mungkin. Ya, saya sih enggak nuntut anak saya cum laude. Pokoknya kamu lulus deh, pas, enggak apa-apa. Yang serius sama Tuhan, pelayanan juga sama Tuhan, harus bisa memanage waktunya. Enggak ada katanya gini, aku ujian, enggak bisa, enggak pelayanan dulu. Itu terus terang ya, saya enggak bisa. Kalau ulangan itu sebetulnya sudah dikasih tahu toh. You manage lah waktunya. Ya. Kecuali in case very urgent. Ya, kita tetap pelayanan jalan bisa atau enggak apa-apa, saudara. Tapi sama Tuhan, saudara enggak boleh berhenti bernafas, bukan? Kalau saudara hidupnya sudah kayaknya doa sama Tuhan, nafasnya sama Tuhan. Oh saudara kemana saja, saudara akan berbicara secara spesifik. Karena saudara bisa tanya sendiri sama Tuhan. Saudara harus perhatikan anak-anakmu, ya. Saudara rajin di gereja, oh suami ditinggal, enggak boleh, bisa protes suaminya nanti ke saya. Istriku enggak boleh lagi pelayanan ke gerejamu. Kenapa? Dia terlalu banyak waktuku, enggak ada. Loh, salah saudara. Saya mau saudara perhatikan keluarga, number one. Karena guru yang terbaik adalah orang tua, bukan guru sekolah minggu. Di sini, enggak saudara, dikasih ke sekolah minggu, dikasih ke gurunya sekolah, mama papanya kerja. Gak ada orang tuanya yang touch mereka. Gak ada, malah dititipkan ke childcare, saudara. Bukannya saya enggak senang, saya kerja di childcare senang, dititipin kan banyak duit toh. Tetapi kalau saya lihat kasihan anaknya ini, saudara. Makanya childcare itu dibutuhkan laki-laki. Gak ada guru childcare laki-laki, mungkin 1 antara 100 mungkin. Kalau ada guru childcare laki itu sangat diterima. Karena figur daddy kurang banget di sini. Jadi anak-anak itu pasti senang sama saya. Pasti ngerangkul, makanya saya enggak kerja di situ, saudara. Kewesel, saudara. Diajak mainan, ayo. Dia manggil saya Santa Claus. Lah namanya Santoso, enggak bisa toh, Santos. Santa, are you like Santa? You give her a present every Christmas? Iya gitu. Jadi wah tambah seneng dia. Diajak, ayo Santa kita playing. Jadi diajak mainan, dia rindu sama papinya. Di rumah dia enggak bisa, papinya pulang dia kerja capek, game dikasih. Enggak pernah ngobrol sama anaknya. Bagaimana anak ini bertumbuh dengan takut akan Tuhan. Mungkin dia brilian untuk bisnis. Tetapi coba lihat itu anaknya Samuel. Anaknya Samuel itu hidupnya tidak seperti ayahnya. Dia hakim juga loh saudara. Dia bisnismen juga seperti papanya. Dia seorang pendeta mungkin. Tetapi pendetanya yang banyak hamba Tuhan pun yang korup banyak saudara. Jadi dia taunya cuman money. Gereja dibuat bisnis. Bisa saudara. Tetapi ayo kita didik anak kita dalam apa yang profesinya apa. Beri spiritualnya itu lebih penting saudara. Dulu IQ yang dipentingkan. Tes IQ anakku, wah di atas rata, bangganya sekali. Bayangkan anak yang di bawah IQ, aduh papa mamanya bingung. Makanya di Indonesia dieleskan bahasa Inggris, dieleskan bahasa apa lagi? Spanyol. Matematika, fisika, kimia, jebol saudara otaknya. Karena mau apa? Mau cum laude. Mau apa? Mau IQ-nya tinggi. Tidak hanya IQ,
Kita harus bisa EQ, bisa SQ sekarang. Harus balance. Kalau IQ saja, spiritualnya enggak bisa saudara. IQ saja, EQ-nya enggak, emosional, enggak balance. Enggak bisa saudara, untuk terjun ke dalam bisnis atau marketplace nanti, saudara harus balance IQ, EQ, dan SQ. Terutama SQ. SQ itu spiritualnya. Siapa yang mau ngajar spiritual ini? Sekolah minggu? Betul, cuman 2 hours. 1 week, not enough. We have 24 hours a day. Halo, calon-calon papa, calon-calon mama, perhatikan ini. Bukan hanya merit aja enak, wah enak merit. Papaku soge, mamaku soge, besanku, mertuanya kaya, a lot money. How to educate your children? Dengan IQ, EQ, SQ. Saya bukannya enggak IQ ya, IQ tetap ya. Kita kasih asupan itu. Bagus. Tetap dipentingkan. Supaya bukan hanya IQ saja. Nah anaknya Samuel lupa dia didik SQ-nya. Dia anak pendeta juga loh, Samuel ini takut sama Tuhan. Dia begitu berdoa Tuhan kasih dia geledek, bayangkan. Halo, dengarkan anak-anakku, bukan hanya Audrey dan Kayla dan Monica. Young people ini anak saya juga. Saya mau anak-anak muda itu seperti anak saya pribadi. Ayo spiritualmu kamu bangun. Bukan hanya IQ-mu saja. Spiritual ini penting sekali saudara. Karena ini yang menentukan untuk kekekalan. Yang IQ itu untuk di bumi ini saja. Tapi spiritualmu harus dibangun. Oh ya om, papa saya enggak ngajarin saya. Ya mulai dari dirimu. Samuel bisa, papanya menikah lagi. Dia enggak ada figur papa. Betul enggak? Tapi he improved by himself untuk bisa jadi hakim yang takut sama Tuhan. Keluarganya berantakan Samuel itu. Dia bisa jadi hakim. Saudara, jangan melihat situasi keadaan keluargamu. Keluargaku kayak gini, papa mamaku berantem setiap. I don't care. Dirimu sendiri harus kamu bangun untuk Tuhan. Ayo prepare untuk your future. Nanti kamu besar, bukan hanya untuk menikah saja, tapi how to educate your children, your generation, to generation. Ini yang harus kita pentingkan saudara. Bukan pekerjaan Tuhan, itu penting, bukan itu. Tapi Pak Arifin tadi bilang, how to educate your children, it is most important. Amin.